Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama seputar kota Probolinggo. Selamat siang, Pak Uda. Selamat siang. Dari mana aja? Dari mana-mana. Apa? Sersan. Sersan. Serius Serius tapi tapi santai. Serius mengamati Pemkot Kota Probolinggo. Sebenarnya menurut Huda itu Pemkot itu yang ideal itu yang bagaimana dan seperti apa? Mau melihat dari sudut pandang dari mana dulu? Ya fungsi dari pemerintah. Ya. Fungsi dari pemerintah. Apa penyentuh? Jadi, sebenarnya tugas pemerintah itu tidak lepas dari 3 hal. Apa ada? Yang pertama. Cuma tahu benda. Ya, gua tahu. Ongguan ya. Badan yang buku nih. Ada. Jadi kata kunci dari tugas dan fungsi pemerintah itu ada 3 hal. Yang pertama adalah public service atau melayani masyarakat. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah membangun development. Dari 3 hal ini harus berkesinambungan, ada sinergi. Jadi tugas membangun suatu daerah itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi masyarakat. Nah, ini yang kita amati di lapangan. Sekarang ini soal partisipasi masyarakat itu akan ada dan tiada. Sudah mulai luntur. Nah, ini harusnya ada stressing dari pemerintah kota, paling nggak ini dari pemerintah daerah. Agar apa? Lebih mengembangkan partisipasi masyarakat. Betul. Karena kalau hanya pemerintah saja yang melaksanakan pembangunan kurang lengkap lah. Jadi harus maksimal. Jadi pemerintah melayani, membangun dan memberdayakan, paling enggak tugas kita sebagai warga negara. Ingat, kita hanya sebagai warga kota saja. Menjadi warga kota yang baik itu belum. Nah, makanya tugas ini kalau melihat dari kacamata bahwa tugas pemerintah sebenarnya kan ada yang istilahnya apa ya? Yang melaksanakan. Contoh dulu ketika ada Penmas, sekarang nggak ada. Jadi tugasnya pemerintah untuk memberdayakan tugas siapa sebenarnya? Kan Ini, ada dinas sosial lah. dinas sosial bukan ngurus saya itu saja. Yang paling penting memberdayakan masyarakatnya. Membangun itu paling gampang. Saya kira banyak Pemkot sudah ya apa Pemkot melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Misalnya pelatihan. Nah, Terus dari sisi organisasi ada kelembagaan Kelembagaan, LPM, ada RT, itu kan salah satu bentuk pemberdayaan. Mereka juga diundang. Misalnya penyusuran apa itu? Musrembang sampai ke Musrembang kota gitu deh. Sementara ini menurut sampean nah, kalau bicara soal peran dari beberapa lembaga yang ada kayak LPM, saya melihatnya LPM sekarang itu sudah keluar dari ruhnya. ya Nah, jadi ketika dulu sebelum ada LPM itu kan dulu kita sampai ke belakang. Dulu itu masih ada namanya LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Baru dirubah setelah Undang-Undang Nomor 22. ya. ULKMD itu sekarang diganti Sekarang diganti LPM. LPM. Jadi Tapi perannya kan juga berubah. nah, perannya LPM sekarang itu tidak terlihat. Jadi yang namanya LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat. Apalagi di kota sendiri sudah punya perda dan punya perwali juga. Nah, di tentang LPM. Nah, ruhnya LPM apa? Lembaga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaannya bagaimana? Nah, itu Kan yang sudah kita berdaya, diberdayakan maksudnya ya. nah, asalkan yang memberdayai lah ya. Oh, ya beda sudah. Beda. Kalau memberdayai kan itu mutu sudah. Gitu deh. Jadi saya melihat sekarang itu kenapa saya ngomong bahwa partisipasi masyarakat itu sangat sudah tiada. Nah, ini tugasnya pemerintah sebenarnya untuk menginisiasi lagi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, insya Allah pembangunan ini akan berjalan. Berarti partisipasi itu pemerintah masyarakat, Ya, masyarakat sendiri. Kenapa kok rendah partisipasi Ya masyarakat? kurang tahu saya. Nah, ini coba saya kira ada yang membidangi. Saya ini kita menyoroti di litbangnya Bapeda. Ini tugasnya litbang Bapeda. Kenapa kok Kenapa partisipasi masyarakat rendah? rendah? Dari apa? Ini kan banyak indikator. Apa karena sistem kegotong royongan sudah mulai menurun? Bukan sehingga mulai partisipasi- sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Jadi menurut sampean untuk meningkat partisipasi apa? Apakah itu digotong oleh bantuan Tidak harus menyelesaikan seperti itu. atau diorangkan? Yang penting masyarakat itu berdaya, bukan memberdaya loh ya. Ya. Bagaimana masyarakat kalau sudah berdaya, insya Allah partisipasi akan muncul.
Nah ini yang harus dikaji lagi oleh yang Berarti yang, penyebab rendahnya partisipasi masyarakat itu pemerintah kota ya penyebabnya. oh bukan kita tidak menyalahkan pemerintah. Masyarakat sendiri yang harus berdaya gitu. Jangan hanya apa Dalam hal apa? ya semuanya dalam Partisipasi. pembangunan. Kalau memang merasa sebagai warga kota yang baik, ayo bersama-sama sinergi membangun kota ini. Seperti pembangunan, nah pembangunan contohnya apa? Visi umum atau apa? IPAL komunal. Ipal komunal itu RTLH ya. Ah, ah. Rumah tidak Tidak layak layak huni. Buat apa masyarakat berpartisipasi? Lawang itu ada dananya. Kecuali masyarakat digaji. Saya pernah ngajak masyarakat, lah apa bangun melu-melu komunal, RTLH, lawang itu sudah ada dananya. Gitu masyarakatnya. Nah, itu kan sebagai upaya pemerintah menstimulasi masyarakat agar berdaya, punya andil, punya partisipasi untuk membangun daerahnya sendiri sesuai dengan kearifan lokal. Tapi kalau keterlibatan masyarakat terlalu rendah, maka program ini tidak berhasil. Nah. Mestinya diubah. Mestinya bukan dirubah, ada sebuah evaluasi melalui kajian-kajian. Karena akan muncul indikator-indikator. Kenapa penyebab masyarakat tidak bisa berdaya, tidak bisa berpartisipasi? Nah, itu dicari indikatornya. Akhirnya ada solusi kan. Solusi. Nah, solusi ini yang penting. Sampai detik ini apa evaluasi itu sudah dilakukan? Belum nampak. Belum nampak. Kewajiban siapa itu? Ya kalau saya melihatnya Bapeda apa gimana? ya Bapeda saya bilang. Ini kan perencanaan ada di Bapeda. Di situ ada litbang. Nah, litbangnya ini harus digenjot sudah. Nanti setelah ketahuan kan dievaluasi. Setelah tahu penyebabnya ini, pemicunya ini, terus apa langkah? Kan ada indikator, ada output Mas Ya. Agus. Outputnya apa? Keluarannya apa? Di masyarakat soal pemberdayaan itu partisipasinya rendah. Contoh. Kan ada penyebabnya. Iya, ada. Penyebabnya itu yang dikaji. Tidak harus melalui program, tapi bagaimana? Ibaratkan gini Mas Agus. Ibaratkan sebuah lidi, filosofi sapu lidi. Kok sapolem? Mong sapu lenteh, sapu lidi itu hanya satu. Tapi kalau sapu lidi diikat semua bersama-sama ya pemerintahnya, masyarakatnya, dan stakeholder pemangku kepentingan yang lain, kalau bersatu membangun kota akan menjadi luar biasa, bukan biasa di luar ya, jadi sangat luar biasa. Jadi kesimpulan sementara partisipasi masyarakat akan meningkat apabila pemerintah memberi contoh. Nah, Kan itu begitu. yang penting. Jadi Maka masyarakat akan meniru nanti. sekiranya ada tergugah masyarakat itu. Tidak harus mancingnya dengan sebuah program, tapi bagaimana meyakinkan masyarakat, masyarakat itu partisipasinya segera timbul. Contoh ada sekarang, bersih-bersih aja gotong royong, jarang sudah dilakukan. Ya. Kalau Karena- udah ada sesuatu, tidak mau orang-orang. Ya. Oke sudah ya. Jangan nyak-nyak ya ngomongan ini ya. Ya. Nanti pulsa tak ada kok. Iya. Ya paketannya habis nanti. Ya. Sudah saudara-saudara penonton YouTube seputar Probolinggo. Demikian perbincangan kami dengan Mas Huda, pemerhati dan pengamat ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.